Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Pagi hari ini kembali saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh, berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita hari ini adalah anak domba di tengah serigala. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Lukas 10 ayat 1-12 dan di dalam ayat yang ketiga berkata demikian. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup ini tidak selamanya seperti yang kita harapkan atau kita bayangkan. Kadangkala justru apa yang tidak kita harapkan, apa yang tidak pernah kita bayangkan dan tidak pernah kita inginkan, tetapi justru itu yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi sekalipun demikian, kita tahu bahwa kita memiliki pegangan yang pasti, yaitu bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Dia selalu membela dan menolong kita tepat pada waktunya. Dalam ayat bacaan hari ini, Yesus sedang mau menegaskan kepada kita bahwa dalam hidup ini pasti ada masalah, ada tantangan, pergumulan bagi orang-orang yang melayani Tuhan. Tetapi meskipun demikian, Yesus ingin menegaskan kepada kita juga bahwa jangan kita menjadi seperti singa di tengah serigala, tetapi kita harus tetap menyadari bahwa kita adalah seperti anak domba yang sedang ada di tengah-tengah serigala. Kita jangan sampai masuk dalam perangkap iblis dan diterkamnya, sebab jika demikian kita akan dihancurkan dan kita dihabisi. Karena itu kita harus jaga hati kita, jaga keberadaan kita agar kita tetap aman berada dekat dengan gembala kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika demikian bagaimana sikap kita sebagai anak domba di tengah serigala? Yaitu kita harus terus dekat dengan sang gembala. Anak domba tidak akan berjalan sendiri. Anak domba harus selalu berjalan dengan induknya. Tetapi anak domba itu bukan hanya perlu berjalan dengan induknya, melainkan harus didampingi oleh seorang gembala. Karena jika anak domba itu ada dalam bahaya, maka gembala itulah yang akan menyelamatkan dan menggendong anak domba, lalu membawanya ke tempat yang aman. Ini menggambarkan kepada kita betapa anak domba sangat tergantung dengan sang gembala. Jika gembala tidak ada di dekatnya, maka sulit bagi anak domba itu untuk dapat bertahan dalam situasi yang buruk. Begitupun kita. Kekuatan kita bukan karena semua yang ada pada kita, tetapi kekuatan kita justru ketika kita dekat dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita punya kekuatan, semakin kita lihat mukjizat dan kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang anak domba di tengah serigala? Yaitu kita harus selalu menyelesaikan segala perkara dengan kelembutan. Tidak pernah seekor domba melolong atau menyalak. Tidak pernah ada domba mengeluarkan suara-suara yang menggetarkan musuh, tetapi domba menghadapi segala sesuatu dengan kelembutan. Karena itu, dia hanya seekor domba yang tak berdaya. Hal ini mau mengajarkan kepada kita bahwa ada banyak masalah yang tidak dapat kita selesaikan, bukan karena masalahnya yang terlalu rumit, tetapi ada banyak masalah yang tidak bisa kita selesaikan karena kita terlalu emosional. Asal saja kita mau menghadapinya dengan ketenangan dan kelembutan, maka akan ada banyak masalah dan persoalan yang dapat kita selesaikan dengan baik. Sikap sebagai seorang anak domba adalah
harus selalu menghindari yang jahat. Domba tidak akan pernah bisa menghadapi serigala. Karena itu, yang dilakukan oleh domba adalah domba selalu menghindari serigala. Ketika dia tahu ada serigala, domba akan selalu berusaha menghindari. Dunia dengan segala hawa nafsu dan keinginannya ingin selalu menyeret dan menghancurkan kita. Tugas kita sebagai orang percaya bukan menghadapi dunia dengan kekuatan kita, tetapi tugas kita sebagai orang percaya adalah menghindari dunia dengan segala tipu dayanya yang jahat dengan tetap berada dekat dengan Tuhan. Karena kita tahu roh memang penurut, tetapi daging lemah, kata firman Tuhan. Dan itu berarti kita harus berjalan seturut kehendak dan pimpinan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita tahu bahwa ada bahaya di depan kita, waktu kita tahu bujuk rayu dari si jahat ada di depan kita harus menghindar. Dan kita harus mengambil jalan Tuhan dan tetap setia di jalan itu supaya kita dapat melihat dan mengalami campur tangan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang kembali mengingatkan kepada setiap kami sebagai orang percaya bahwa kami adalah seperti anak domba di tengah-tengah serigala yang kapan saja siap menerkam dan memangsa kami. Tetapi kami percaya Engkau adalah gembala yang baik, yang senantiasa ada, menolong, memampukan kami untuk menghadapi situasi-situasi yang sulit dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, berikan kepada kami kuasa, kekuatan, kemampuan, dan berikan kepada kami kerinduan untuk selalu hidup dekat dengan Tuhan. Karena kami percaya hanya dekat Allah saja aku tenang. Terima kasih Bapa, tuntun kami sepanjang hari ini untuk kami terus berada dekat dengan Tuhan, untuk kami terus aman di dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari. Dan Tuhan Yesus memberkati.